Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi ke YouTube channel aku, yaitu Rima Widesti. Hari ini kita akan membahas mengenai pengawasan meteorologi legal. Nah, terkait pengawasan meteorologi legal ini merupakan salah satu fungsi utama dari penera serta pengawas meteorologi legal, di mana keduanya harus bersinergi untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yuk kita bahas bersama, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas urusan meteorologi legal ketika ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi, di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 yang tentang meteorologi legal itu akan membahas mengenai kelola standar, tera ulang, pengawasan, serta penyuluhan. Namun, ketika munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka urusan meteorologi legal diserahkan di kabupaten ataupun kota, di mana akan dibagi menjadi dua, yaitu tera atau tera ulang, dan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI. Keduanya akan dilihat oleh unit meteorologi legal, baik di bidang, seksi, maupun UPTD meteorologi legal. Pengawasan meteorologi legal sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017, pengawasan meteorologi legal dibagi berdasarkan tujuan, objek, kewenangan, pelaksanaan, wewenang, tindak lanjut, dan pengawasan. Di setiap masing-masing poin tersebut akan dijelaskan seperti tujuannya adalah menjaga legalitas UTTP, BDKT, dan SI, menjamin kuantitas barang, melindungi konsumen dan penyedia barang atau jasa. Sedangkan dalam objek, yaitu di mana UTTP dalam negeri maupun impor, serta BDKT produk dalam negeri maupun impor. Kewenangan yang diberikan dalam pengawasan meteorologi legal adalah Menteri, Gubernur, maupun Bupati dan Wali Kota, di mana pelaksana pengawasan meteorologi legal dilakukan oleh pengawas kemeteorologian dan pengamat tera. Ayo di antara kalian siapa yang mendaftar pengawas kemeteorologian? Selanjutnya adalah pelaksanaan. Ketika melakukan pelaksanaan pengawasan meteorologi legal dilakukan ada tanda pengenal, seragam, SPT, peralatan, dan laporan. Dalam wewenang pengawas adalah mengamankan barang serta melakukan pelaporan 2 kali 24 jam. Di mana tindak lanjut atas pengawasan meteorologi legal dilakukan adanya evaluasi, menerbitkan SP penyidikan dan pantauan penyidikan. Serta ketika melakukan pengawasan, serangkaian kegiatan dilakukan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itulah pengawas meteorologi legal perlu untuk didampingi oleh polisi, karena banyak sekali kejadian di lapangan pengawas meteorologi legal diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya dilakukan penyuapan dan sebagainya. Inilah dia poin-poin revisi sesuai Permendag Nomor 26 Tahun 2017. Yang pertama, adanya perubahan kewenangan pengawasan yaitu Menteri, Gubernur DKI, dan Bupati atau Wali Kota, di mana sebelumnya hanya dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Legal. Yang kedua adalah pengawasan dilakukan oleh pusat, di mana hasil evaluasi laporan daerah diberikan kepada pusat, pelaksanaan nota kesepahaman, hari raya keagamaan, antisipasi kenaikan harga atau kelangkaan barang, serta permintaan bantuan itu adalah dilakukan oleh pusat, di mana sebelumnya dapat dilakukan oleh seluruh PTD Meteorologi Legal. Yang ketiga adalah mekanisme permintaan bantuan tenaga pengawas, adanya seragam pengawas. Yang kelima adalah pengamanan barang bukti, yaitu ada meteorologi line dan segel meteorologi, serta adanya format pelaporan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dan MOU Ditjen PKTN dengan BPH Migas, serta MOU Kemendag dengan Polri, dan adanya pos border ketika melakukan kegiatan pengawasan, di mana pelaksanaan pengawasan meteorologi legal adalah satu-satunya pengawasan yang dilakukan dengan bantuan Polri. Pengawasan tahun 2018 yang dilakukan di 25 lokasi daerah yang berbeda dengan objek pengawasan UTTP, BDKT, satuan ukuran, dan pos border,
di mana pola pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Meteorologi, kerjasama dengan BPH Mega, serta dilakukan oleh kabupaten dan kota itu sendiri pada tahun 2018. Dengan hasil pengawasan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Sambas, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bontang, dan Kabupaten Halmahera Utara, di mana tindak lanjut hasil pengawasan adalah diberikan teguran kepada pelaku usaha melalui Kepala Dinas Kabupaten atau Kota yang membidangi perdagangan, di mana tahun 2018 disebutkan bahwa salah satu dengan pelanggaran meteorologi legal terbesar di daerah-daerah tersebut. Namun daerah tersebut tidak berarti tidak ada peningkatan hingga tahun ini ya. Hasil yang dilakukan pada UAS Halmahera Utara yang dilakukan oleh para pengawas meteorologi legal, contohnya yaitu pada SPBU 84-97705 dilakukan pemeriksaan SKHP, tanda tera dan pengujian kebenaran seluruh nozzle dengan hasil, di mana tanda sah pada semua PU BBM tahun 2016 yang didapatkan pada dua nozzle yaitu nozzle Petralite dan Dexlite. Hasil pengujiannya mendapatkan kesalahan rata-rata melebihi 100 ml, di mana BKD atau batas kesalahan yang dapat ditoleransi oleh nozzle adalah 80 ml. Sedangkan pada TBBM, Tabelo, dilakukan pemeriksaan SKHP dan tanda tera. Namun tidak dilakukan pengujian karena tidak ada tum atau tangki ukur mobil yang sedang mengisi. Terdapat 4 meter arus yang bertanda sah tahun 2018. Oh ya, tum adalah mobil-mobil yang mengisi kendaraannya dengan bahan bakar minyak yang memobilisasi minyak-minyak tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Kalian bakal sering banget ngelihat ini, yaitu tum ini, di tempat-tempat daerah kalian. Nah, sedangkan pada SPBU 84-97704 dilakukan pengujian terhadap dua nozzle yang hasilnya masih di dalam BKD. Sedangkan pemeriksaan tanda tera dan SKHP tidak dapat dilakukan karena pengawas SPBU tidak ada di tempat dan kunci PU BBM hanya diketahui penyimpanannya oleh yang bersangkutan. Nah, biasanya melakukan pengawasan meteorologi legal tidak dilakukan dengan koordinasi dengan pihak setempat karena pertama untuk melakukan pengecekan secara rutin dan kedua biasanya ketika dilakukan adanya surat menyurat akan ada yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, pada SPBU 84-97705 dilakukan penyegelan atas dua nozzle dan meminta pengelola SPBU untuk mengajukan tera ulang seluruhnya. Sedangkan pada SPBU 84-97704 diminta untuk segera mengajukan tera ulang seluruhnya dan meminta kepada petugas bidang meteorologi legal pemerintah Kabupaten Halut untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas pengawasan meteorologi legal ini. Sedangkan pengawasan pada SPBU Sambas dilakukan pengawasan terhadap 16 nozzle dan 6 pompa ukur BBM di 3 SPBU di Kabupaten Sambas. Oh iya, 16 nozzle itu adalah setiap tembakan pada PU BBM kita ya. Sedangkan 6 pompa ukur itu adalah kotak-kotak BBM yang sering kalian lihat ketika melakukan pengisian BBM. Yang pertama adalah pada SPBU 6479112 dilakukan pemeriksaan terhadap dua pompa ukur BBM, di mana hasil pengawasan menunjukkan tanda tera pada pompa ukur masih berlaku, yaitu tahun 2017, dengan surat hasil pengujian atau surat SKHP masih berlaku. Pengujian penggunaan bejana ukur yang standar menunjukkan bahwa pompa ukur BBM melebihi batas kesalahan yang diizinkan, yaitu di mana BKD-nya adalah plus minus 0,5% dari kapasitasnya. Nah, kapan-kapan kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengukur BKD. Yang kedua adalah pada SPBU 30-31013 dilakukan pemeriksaan terhadap dua pompa ukur BBM, di mana hasil pengawasan menunjukkan tanda tera pada pompa ukur tidak berlaku dan tidak didapati dokumen yang sah seperti SKHP, sehingga kalian harus mengetahui di mana sih SPBU yang baik dan benar karena nanti ketika akan mengisi bensin akan mengurangi nominal yang kalian beli.
Yang ketiga adalah pada SPBU 6479109 dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pompa ukur BBM, di mana hasil pengawasan menunjukkan tanda tera pada pompa ukur masih berlaku. Dengan surat hasil pengujian masih berlaku, pengujian penggunaan bencana ukur standar menunjukkan bahwa pompa ukur BBM melebihi batas kesalahan yang diizinkan. Ketika melakukan ini harus perlu diperhatikan bahwa setiap kesalahan yang diizinkan oleh pemerintah ketika lebih, maka kalian akan sangat-sangat rugi ya. Makanya setiap mengisi bensin perlu diperhatikan adanya tanda tera pada setiap PU BBM yang kalian gunakan. Tindak lanjut atas pengawasan SPBU Sambas adalah pihak SPBU akan disegel. Yang kedua, mereka akan mengajukan permohonan tera ulang pompa ukur bahan bakar minyak ke Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas, di mana Dinas Kumindak telah mengajukan fasilitas tera ulang kepada Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 3, di mana BSML Regional 3 berada di Yogyakarta. BSML Regional 3 telah menugaskan pegawai berhak untuk melakukan tera ulang kepada pompa ukur bahan bakar minyak di Sambas. Sebenarnya kalau menceritakan kasus-kasus dan pengawasan di berbagai daerah dan kabupaten yang ada di Indonesia itu cukup banyak dan memakan waktu. Jadi, aku mau kalian komen di bawah istilah-istilah yang kalian masih kurang paham seperti apa itu post border, UPTD, kemudian UTTP, BDKT, SI, atau ada istilah-istilah meteorologi legal yang belum kalian pahami. Boleh komen di bawah ya. Oke, itu aja hari ini. Makasih banyak udah nungguin videonya. Tapi mohon maaf banget karena minggu ini lumayan sibuk. Jadi kemungkinan minggu depan akan lebih sering upload video. Dan buat yang sudah request materinya, aku lagi catet-catetin dan lagi nyari-nyariin materinya. Dan buat latihan soal, aku bakal kirim lebih banyak lagi latihan soal ketika subscribe-nya sudah 100 ya. Makasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, share video ini biar kalian semua dapat informasi dan ilmu yang bermanfaat tentang meteorologi legal versus apa sih meteorologi itu. Makasih ya.